Terus saya bilang saya ikut, anak saya nggak ngasih. Nggak, Bunda nggak boleh ikut, ini demonya keras. Ikut Iqbal, nggak boleh. Nggak usah ikut gitu. Ya udah, saya pikir anak saya nggak ngasih. Udah, teman saya nelpon, nah ini saya pergi sama teman-teman saya. Nah waktu itu kondisi Iqbal udah gimana? Mungkin waktu di Polda lebam-lebam masih. Udah, jadi kondisinya itu sudah dilakukan pertolongan pertama, sudah dibersihkan hidungnya dari bekas-bekas darah, terus dikasih salep sama minum. Tapi kondisinya waktu itu hidung masih bengkok. sedikit bengkok. Saya anaknya seorang Letnan Jenderal Bintang 3 kan, terus mungkin seorang mantan Menseknek era Orde Baru Pak Mardiono. Kenapa nggak disampaikan? Masih izinkan nggak beliau demo terus nanti jalan? Oh, saya mendukung anak saya. Tapi kan nanti takut khawatir lagi ditangkap lagi, atau nanti bahaya karena terjadi anarkis. Ya mungkin memang itu adalah bagian dari risiko. Selamat datang di Share On Edi Sharing Discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini saya kedatangan dua tamu istimewa. Seorang ibu dan putranya yang merupakan asisten pengacara di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, dan juga beliau adalah aktivis yang ikut demo mengawal putusan MK dan menentang disahkannya revisi Undang-Undang Pilkada di DPR RI pada hari Kamis 22 Agustus baru lalu. Dan beliau ditemani oleh bundanya yang seorang penyanyi dangdut yang sangat populer di era tahun 80 hingga 90-an. Ibu Macica Mokhtar dan Terima juga kasih. Iqbal Ramadan. Selamat datang di Share On. Ya baik, terima kasih Pak Edi. Gimana ini kami prihatin nih kalau sampai Iqbal Ramadan kemarin sampai menjadi korban yang dianiayai oleh oknum aparat keamanan. Iya. Gimana ceritanya? Aku ceritain dari awal ya Pak Edi ya. Jadi awalnya pada saat berdemonstrasi, banyak yang menyampaikan pendapat dan sebagainya, ada pemuda, buruh, mahasiswa, dan pelajar. Itu tiba-tiba sekitar pukul pokoknya aku lupa jam tepatnya jam berapa, tapi seingatku sekitar pukul 15 hingga 16 itu kemudian ada teriakan dari massa aksi yang menyampaikan kalau jebol gitu. Nah, pagarnya, pintu DPR ini itu gedungnya. Nah, pada saat aku melihat, oh ternyata pagarnya yang jebol. Itu kemudian masa berhamburan, banyak yang masuk. Nah, pada saat itu saya melihat ada perlawanan dari pihak aparat untuk mengamankan mungkin komplek DPR itu. Kemudian ada massa aksi yang lari keluar, kemudian ada yang masuk lagi, jadi tarik ulur gitu antara massa aksi dengan pihak keamanan. Akhirnya waktu gelombang kedua massa aksi yang masuk, saya melihat ada seseorang yang perawakannya mirip dengan teman saya. Akhirnya waktu itu saya coba memberanikan diri untuk masuk dan memastikan apakah itu teman saya benar atau bukan. Soalnya yang saya takutkan adalah ketika teman saya tertangkap, bisa jadi mendapatkan kekerasan dari pihak keamanan. Karena sewaktu 2019 pernah salah satu teman saya, teman dekat itu mengalami kepalanya pecah. Itu jadi sempat koma kalau tidak salah selama 1 bulan. Dia trauma ya, Iqbal trauma dan khawatir tentang teman. Iya, saya khawatir. Jadi ingatan itu mendorong saya agar saya tidak mau lagi melihat teman saya kemudian ada yang terluka gitu. Akhirnya saya coba memberanikan diri masuk. Tidak lama setelah saya masuk, tiba-tiba ada lemparan batu dari kedua belah pihak, dari pihak keamanan dan juga demonstran. Jadi saya coba mengamankan diri ke arah sebelah kiri karena titik lemparan batunya itu kan di eskalasinya paling tinggi itu di gerbang yang rubuh itu. Nah, setelah saya coba mengamankan diri, kemudian tiba-tiba ada beberapa pihak keamanan yang mengejar saya. Kemudian saya dengan beberapa demonstran lainnya, kalau tidak salah 3 orang, saya sampaikan kalau lebih baik kita mutar balik badan karena
tidak ada yang perlu ditakutkan karena kita tidak melakukan tindak pidana apapun. Nah, saya mutar balik badan sambil saya mengatakan ke demonstran lainnya, pegangan kita buat border. Itu upaya ini adalah untuk menunjukkan kalau saya itu dengan kawan-kawan lainnya akan bersifat kooperatif dan tidak akan melakukan perlawanan apapun. Tidak mengambil batu, tidak melakukan lempar-lemparan. Iya, itu akhirnya saya sempat dipegang, dibawa, kemudian pada saat saya dan teman-teman itu dibawa, sempat saya terlepas gitu dari pantauan pihak keamanan. Jadi sebenarnya saya punya kesempatan untuk kabur. Setelah itu pihak keamanan sempat terlepas gitu pantauannya dari saya, pegangan dari saya sempat melihat ke arah pagar yang sudah terbuka tuh. Terus kemudian saya pikir kalau saya kabur ke situ kayaknya berbahaya karena ada kontak lemparan batu ya, masih ya. Iya. Akhirnya saya balik badan, saya menghampiri pihak keamanan yang tidak memakai seragam. Disampaikanlah, kamu siapa, kamu ngapain? Saya demonstran gitu. Oh ya udah, kamu keluar sekarang. Terus katanya, terus saya sampaikan, Pak, bisa tidak saya didampingi keluar? Karena saya takut terkena lemparan batu gitu, salah sasaran. Akhirnya disampaikan kalau udah kamu keluar aja, aman kok, nggak ada. Saya sampaikan lagi kalau saya lebih baik menunggu di sini daripada saya harus keluar karena saya takut terkena lemparan batu kan. Nah, tidak lama berselang saya menyampaikan itu, saya melihat ada teman saya yang lagi duduk, baju sudah setengah terbuka, kemudian ada berbagai macam kekerasan lah yang teman saya ini terima. Akhirnya saya menyampaikan ke pihak keamanannya, saya mau dampingin dia Pak, dia teman saya itu. Dengan alasan mungkin bisa lakukan negosiasi atau mungkin saya bisa melihat apakah teman saya ini diamankan atau justru sepanjang perjalanan mendapatkan kekerasan gitu atau intimidasi. Nah, justru ketika saya mengatakan saya ingin mendampingi teman saya, tiba-tiba ada salah satu pihak dari aparat keamanan yang menyuruh saya jongkok dan membuka celana saya. Terus dipukul atau gimana? Nah, tidak lama berselang, tiba-tiba ada yang menarik rambut saya dari belakang, terus menempeleng saya, kemudian saya lihat kuping saya wajah bagian sebelah kanan saya sini ditonjok, kena kuping. Akhirnya saya sampaikan, jangan pakai kekerasan dong. Nah, tidak lama justru sepatunya, kakinya yang mengarah ke muka saya. Jadi ditendang saja. Ditendang ya. Saya sempat black out, terus saya sampaikan sakit Pak, sakit. Saya dipaksa untuk berdiri. Nah, sepanjang perjalanan saya mau diamankan di pos itu, saya mendapatkan berbagai macam kekerasan. Oke, dan kemarin waktu mau demo, permisi nggak sama ibu mau pergi demo atau ngapain? Permisi sempat. Iya, pamit sih. Cuma sebelum dia pamit, pagi-pagi Iqbal itu bangun tidur langsung bilang, Bunda hari ini Bunda jangan kemana-mana ya. Kenapa nak? Hari ini ada demo. Saya bilang, oh saya ikut. Saya bilang gitu. Oh, ibu malah mau ikut demo ya? Iya, memang saya itu dari dulu kalau ada demo saya suka jadi penonton lah gitu ya kan. Gak takut dilempar batu? Ya enggak, artinya saya ingin melihat merasakan lah bagaimana namanya demo itu. Dan dari kecil memang Iqbal juga tahun 98 saya bawa, masih dia umur 2 tahun. Iya. Ya kan lahir tahun 96 ya? Iya. Masih ada fotonya kok. Dibawa demo. Iya, saya bawa ke mana Iqbal, DPR ya. Terus saya bilang saya ikut, anak saya nggak ngasih. Nggak, Bunda nggak boleh ikut, ini demonya keras. Ikut Iqbal, nggak boleh. Nggak usah ikut gitu. Ya udah, saya pikir anak saya nggak ngasih. Udah, teman saya nelpon, nah ini saya pergi sama teman-teman saya. Pergi pamitlah Iqbal gitu. Jadi setelah dia pamit ya, saya jam berapa itu, jam 10, jam 11 belum diangkat telepon saya. Belum tapi perasaan saya itu sudah tidak enak. Gelisah gitu kan. Terus saya telepon lagi jam 12, nggak ada angkat telepon saya. Nggak lama kemudian jam 4 adik saya menelpon, katanya dapat berita dari temannya Iqbal. Apa? Jangan kaget ya Kak. Kenapa?
Iqbal ditangkap. Hah? Ditangkap sama siapa? Katanya, ya dia kan ikut demo. Iya, dia ditangkap. Ya Allah, itu langsung saya rasanya kayak tidak nginjak bumi. Saya pasti khawatir banget lah sebagai seorang ibu ya. Iya, tidak nginjak bumi rasanya. Aduh ya Allah, saya berdoa aja langsung. Minta sama Allah. Tapi Iqbal nggak bisa hubungi ibunya waktu itu? Nggak bisa, saya nggak bisa. Oh, handphonenya diamankan? Handphonenya diamankan. Iya. Jadi saya telepon, handphone tuh bunyi aja bunyi, tapi setelah jam malam itu sudah nggak ada ini, nggak ada tambah saya nggak karu-karuan itu. Aduh, gimana anak saya nih, gimana keberadaan teman-temannya, saya kasih tahu, tolongnya cari cari Iqbal di mana dia keberadaannya di mana. Pokoknya saya nggak mau tahu anak saya di mana. Saya udah gelisah panik tuh, iya kan udah berapa jam kan? Iya Bunda lagi dicari ini belum ketemu. Tiap berapa pokoknya kira-kira 20 menit, 30 menit saya telepon lah teman-teman. Iya tante lagi dicari belum tahu keberadaannya di mana. Pas jam 10 malam kali ya. Sempat ngobrol telepon Iqbal. Ngobrol sebentar. Bal kamu di mana nak ini udah. Itu waktu itu di Polda apa di mana? Udah di Polda. Sudah di Polda. Diizinkan telepon waktu itu. Ada orang yang datang terus karena mungkin ramai di luar, jadi dikasih minta tolong telepon. Oh, dipinjamin teleponnya. Iya. Nah waktu itu kondisi Iqbal udah gimana? Mungkin waktu di Polda lebam-lebam masih. Udah, jadi kondisinya itu sudah dilakukan pertolongan pertama. Sudah dibersihkan hidungnya dari bekas-bekas darah, terus dikasih salep sama minum. Tapi kondisinya waktu itu hidung masih sedikit bengkok. Karena itu kenapa? Tahu nggak waktu ditendang atau dipukul lagi setelah di gerbang itu? Sebenarnya kalau tahu atau enggaknya aku sudah sedikit lupa. Karena soalnya hantamannya terlalu banyak. Ya? Tapi seingat saya waktu saya berdiri jalan, itu seingat saya sudah mulai merasakan banyak air di hidung. Jadi ini udah pasti ini berdarah ini. Itu kejadiannya waktu di dekat gerbang atau sudah dibawa ke dalam pengaman dalam atau apa? Pamdal? Di ruangan atau di mana? Sudah dibawa. Jadi jauh dari gerbang, saya sempat ditaruh dulu di sekitar taman kayaknya. Taman sedikit ada tinggi gitu datarannya. Kemudian di situ pertama kali dapat tindakan kekerasan, sepanjang perjalanan dapat tindakan kekerasan hingga masuk ke Pamdalnya itu. Ke ruangan dalam ruangan. Di situ diperlakukan gimana? Ya diintimidasi terus. Handphone kamu mana? Kamu ngapain bawa ini? Terus disampaikan sudah ngerasa jadi pahlawan kan gitu. Udah Ibu Pertiwi katanya gitu. Terus sempat ditanya, itu hidungnya kenapa patah? Ya udah ntar dikasih pertolongan pertama gitu. Akhirnya sempat tidak lama, 1 jam kalau nggak salah, saya diminta untuk keluar, bilangnya mau kasih pertolongan pertama, tapi waktu saya di luar kurang lebih 5-10 menit itu justru saya didiamkan. Terus ada beberapa pihak keamanan gitu yang lalu lalang, tidak pakai seragam, malah ngeledekin saya. Kayak ini mau mati atau enggak ini acting kesakitan gitu. Akhirnya karena lama di luar, terus saya pikir wah saya bisa dipukul lagi. Tapi nggak dipukul di situ kan? Nggak, akhirnya saya masuk ke dalam ruangan lagi. Iya. Teman-teman mungkin udah banyak di situ juga di dalam dipukul, ditahan atau apa? Ada beberapa yang dipukul. Seingat saya juga waktu saya ditahan ada sempat satu polwan itu yang menendang-nendang kaki saya, jadi ditanya katanya mau masuk, sekarang udah masuk kan gitu. Jadi kan Iqbal kan lulusan dari Universitas Al-Azhar, kan pernah jadi ketua BEM juga ya. Iya. Nah memang dari dulu sudah suka demonstrasi, ikut demo gitu kan? Kalau suka sebenarnya lebih tepatnya beberapa kali coba menyampaikan aspirasi gitu ya ke jalan gitu. Itu kan kalau menurut kami biasa mahasiswa bagian dari partisipasi publik. Tapi tidak lakukan anarkis kan? Tidak. Secara damai gitu. Iya, kita lakukan secara damai dan sebagainya gitu. Jadi kalau ditanya sering, ya lumayan sering
di semasa Tapi kuliah. kemarin tuh kalau nggak salah yang mulai lempar-lempar batu dulu apa dari pihak mana? Mahasiswa atau gimana? Kalau saya nggak ngelihat, Nggak lihat ya? iya soalnya posisinya itu saya rada jauh pertama, terus mondar-mandir, terus barulah terjadi itu. Memang kalau demo gitu kan yang repotnya itu biasanya ada pihak yang nyusup atau apa bisa melakukan anarkis itu kan kadang juga bisa menjebak juga. Iya bisa juga. Jadi sehingga suasana jadi ricu ya. Iya benar. Bisa itu banyak faktor lah kemudian terjadi apa ya kericuhan atau mungkin dinamika lapangan lah itu. Nah, tapi selama demonstrasi dari zaman dulu sampai sekarang ikut demo itu ditahan aparat kepolisian baru kali ini atau memang udah sering? Ditahan baru kali ini, tapi sebelumnya ya biasa kalau demo sama teman itu ditahan, saya yang dampingin. Oh, dari segi penasihat hukum mendampingi? Iya, saya yang dampingin. Atau nggak saya kasih tahu ke waktu masih kuliah juga pernah tuh. Jadi teman ketangkep, saya kabur. Terus nanti saya nyampaikan ke pengacara kalau ada beberapa kawan yang ditahan gitu. Jadi biar ada pendampingan. Nah, Iqbal kan udah tahu nggak izinkan mamanya ikut demo karena nanti bahaya. Berarti kan Iqbal udah bisa merasakan mungkin ini nanti akan terjadi anarkis nih. Oh. Nah, ini kenapa Iqbal masih tetap mau melanjutkan demonya? Kalau sebenarnya prediksi ada terjadi kerusuhan itu enggak. Justru saya bilang ke Bunda jangan karena keras. Sebenarnya jangan takutnya rusuh. Iya, jadi bukan aku udah tahu bakal terjadi seperti itu. Jadi aku bilang Bunda jangan takutnya terjadi ini. Karena kan biasa demonstrasi yang melibatkan banyak orang kan itu bikin kita capek gitu, apalagi kalau dalam rebutan oksigen gitu. Ya pasti akan terjadi emosi-emosi, apalagi terjadi penyusupan itu yang paling bahaya. Iya. Soalnya saat demonstrasi kan hal yang paling utama adalah mengamankan diri kita sendiri ketika terjadi kerusuhan gitu. Nah ini kemarin kita kan semua melihat di salah satu televisi ya, itu kan Iqbal itu sampai menyampaikan sesuatu, membacakan isi hati dengan sampai bergetar dan menangis tuh. Kira-kira ungkapan hati seorang Iqbal itu melihat kondisi hukum kita ini seperti apa? Sampai begitu tersentuh hatinya. Hukum itu kan salah satu tools atau alat untuk mencapai keadilan. Ya hanya menjadi alat. Tapi yang sering saya lihat justru sebaliknya. Hukum kemudian dijadikan alat untuk memperkaya diri, memperkuat kekuasaan dan sebagainya gitu. Jadi ketika hukum itu tidak dapat dijadikan alat mencapai keadilan, dan justru sebaliknya masyarakat kecil itu mau apa lagi gitu. Masyarakat kecil kan tidak mempunyai instrumen apapun gitu untuk melakukan pembuatan undang-undang, terus melakukan menjalankan roda-roda eksekutif atau legislatif gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya kenapa kemudian begitu bergetar, karena saya lihat kemudian justru masyarakat kecil atau rakyat Indonesia ditundukkan gitu dengan memakai hukum yang seharusnya hukum itu dipakai sebagai alat yang mulia untuk mencapai keadilan gitu. Untuk membela masyarakat harusnya ya. Malah dipakai untuk sesuatu kepentingan kelompok tertentu saja. Iya, kayak untuk membungkam seseorang. Jadi biasa kalau masyarakat kecil yang buta hukum itu kan biasa tuduhannya kamu melanggar hukum gitu, sedangkan ternyata hukum yang dibuat atau hukum yang berlaku itu justru tidak adil gitu, tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Nah waktu itu kan saya juga dengar Iqbal mengatakan padahal sudah dipukul dalam kondisi bahaya, tapi Iqbal nggak mengatakan saya ini anak siapa, dan tidak mau menyampaikan nama bapaknya siapa gitu, agar aparat kan kalau disampaikan mungkin aparatnya berhenti. Tapi Iqbal kenapa nggak mengatakan itu? Saya anaknya seorang Letnan Jenderal Bintang 3 kan, terus mungkin seorang mantan Menseknek era Orde Baru Pak Mardiono, kenapa nggak disampaikan? Saya rasa banyak itu masyarakat kecil atau orang-orang lainnya yang pernah mengalami bahkan lebih parah dari apa yang saya rasakan kemarin. Jadi kenapa tidak saya sampaikan? Saya pengen tahu bagaimana rasanya ketika kita jadi masyarakat yang tidak mempunyai latar belakang yang bagus gitu, yang baik, kemudian kita tidak mempunyai keluarga yang berkuasa,
bagaimana sih rasanya kalau kita berada di depan kekuasaan. Apakah kita bisa melawan, atau apakah justru kita diperlakukan sewenang-wenang, atau justru sama sekali tidak ada pengampunan gitu. Jadi kenapa nggak saya sampaikan, karena ternyata begini ya rasanya jadi masyarakat kecil gitu di depan kekuasaan. Kita tidak tapi kan konsekuensinya sampai hidungnya bonyok patah nih, terus sampai kepalanya digebuk-gebukin gitu, nggak masalah. Jadi kan nggak masalah ya, soalnya terus saya pikir Ibunda gimana? Ibunda tentunya menyayangkan nggak, kenapa nggak cepet-cepet biar berhenti, jangan sampai hidungnya dipukul sampai berdarah segala macam. Namanya saya melahirkan anak saya yang membesarkan. Jangankan dipukul ya Pak. Anak saya sakit aja rasanya saya pengen jangan anak saya sakit. Sakitnya biar saya yang merasakan. Tapi ketika tahu bahwa anak saya diperlakukan seperti itu, makanya saya marah gitu, marah. Tapi saya mau marahnya kepada siapa? Ya kan? Istilahnya orang yang melakukan tindakan terhadap anak saya ini kita tidak tahu. Yang kita taunya adalah aparat gitu loh. Jadi miris ya buat saya gitu loh. Harusnya kita sebagai masyarakat ini kan taunya aparat itu kan melindungi dan mengayomi. Ya kan? Jadi sepanjang malam gimana? Kan ditahan 1 malam ya sampai besok. Iya, saya nggak tidur Pak. Saya nggak tidur. Nah itu. Terus jam berapa? Jam 3 saya lihat kamar saya belum pulang anak saya. Oh tambah nggak beres sudah itu, udah nggak karu-karuan sudah perasaan saya. Panik ya. Panik luar biasa. Ya. Nggak ngebayang, karena yang terbayang di saya itu kejadian tahun 98. Yang mana banyak anak orang yang hilang ya kan. Terus tinggal nama. Waduh itu yang bikin saya makanya aduh ndak tahan deh, jangan sampai istilahnya seperti yang 98 itu. Saya berdoa terus itu. Jadi waktu kejadian malam itu kan besoknya Ibu bilang mungkin ada wartawan banyak yang datang ke rumah ya? Iya, pagi mereka datang. Jam 11 ya, wartawan itu udah pada datang ke rumah. Terus sampai di sana mereka udah nyampein Iqbal sudah ada di Polda. Mereka ngajak, ayo Bunda kita bareng-bareng aja ke Polda. Ya saya pikir bagus juga, karena mereka udah yakin bahwa Iqbal udah ada di Polda juga kan, udah. Sampai di sana saya udah wawancara lagi, terus masuk di ruangan. Banyak sudah orang tua itu. Mau jemput anak, karena syaratnya harus orang tua langsung yang menjemput gitu. Iya. Kalau orang tua nggak datang nggak dikasih pulang ya? Nggak boleh. Penjamin. Iya, penjamin. Dan juga ada dibuat nggak surat pernyataan tidak akan mengulangi atau apa yang diminta dibuat surat pernyataannya? Sebenarnya bukan surat pernyataan tidak akan mengulangi ya. Apa yang diminta untuk tanda tangan atau buat surat pernyataan barangkali? Enggak, cuman hanya berita acara pelepasan. Gitu. Jadi tidak ditemukan tindak pidana apapun yang dilakukan. Karena untuk demo lagi kan hak semua orang ya. Iya, hak itu diatur dalam konstitusi. Terus kedepannya gimana, masih tetap mau demo kalau ada sesuatu yang rasanya tidak sesuai dengan hati nurani? Gitu? Iya, masih tetap. Itu kan bagian dari partisipasi publik dan pemerintah dan DPR gitu, perlu memang untuk tetap diawasi. Nah, sebenarnya kalau lihat begini, seorang Iqbal tuh cita-citanya jadi apa sih? Pengen jadi apa nantinya? Kalau cita-cita dulu kecil, cita-citanya jadi presiden. Wah, ya. Luar biasa. Kecil. Jadi saya Pak Teddy setiap ulang tahun tuh saya tanya, Bal cita-citanya apa nak? Presiden. Ya. Dari dia belum bisa jadi bilang presiden. Masih kecil. Ya. Presiden. Oh ya. Ulang tahun lagi tanya lagi, ulang tahun nanya lagi. Begitu terus, nggak pernah berubah. Ya. Tapi waktu udah besar, itu harapan aja lah, bukan cita-cita lagi. Iya. Nggak apa-apa, yang penting selalu berbuat buat masyarakat. Iya benar. Mana tahu suatu saat punya kesempatan. Amin, insya Allah. Jadi makanya belajar di hukum. Sekarang S2 udah tamat atau belum? Belum, baru. Semester berapa sekarang mungkin? Semester 2. Berarti akan tamat nanti tahun depan?
Insya Allah tahun depan. Nah, kalau diberikan kemudahan. Ngambilnya di Universitas Al-Azhar juga lagi. ya? Iya, hukum. Nah, hukum setelah itu mungkin ada rencana lagi lanjutkan kuliah di untuk lanjut sini atau di luar negeri barangkali? Seperti kalau keinginan ada, mungkin dalam negeri atau luar negeri, itu tergantung apa ya, takdir atau mungkin tergantung situasi. Tapi kalau ditanya dalam waktu dekat, enggak, aku mau mendalami dulu bagaimana pekerjaan-pekerjaan profesiku. Kenapa ngambilnya hukum? Kenapa ambilnya hukum? Kurasa hukum adalah salah satu ilmu yang kemudian bisa membongkar banyak ketidakadilan gitu, bentuk-bentuk ketidakadilan, bagaimana kemudian membuat tertib masyarakat, atau bagaimana kemudian hukum itu dapat menjawab dapat menjawab kebutuhan orang-orang kecil yang dizalimi barangkali ya. Iya, kebutuhan masyarakat kecil itu akan hukum. Karena kan hukum yang pertama yang dia mengatur, kemudian kedua dia yang kemudian bisa menjadi instrumen untuk memberikan kepastian gitu kepada masyarakat. Jadi mungkin dengan kejadian ini ada hikmah positif apa yang bisa diambil? Positifnya aku jadi lebih tahu kalau kemudian banyak gitu masyarakat kecil yang kemudian benar-benar benar-benar terluka gitu pada saat penangkapan, terus tidak diberitahu bagaimana hak-haknya, kemudian aksesnya mungkin sulit gitu, akses atas bantuan hukumnya gitu. Jadi kalau ditanya positifnya ya, aku jadi lebih tahu bagaimana menjadi masyarakat kecil gitu. Dan barangkali juga hikmah positifnya adalah Iqbal menjadi makin dikenal sekarang. Iya, tapi sebenarnya Pak, aku tuh kurang suka sebenarnya disorot media dari dulu. Kalau nggak disorot media kan nggak tahu apa sih peran Iqbal selama ini. Iya. Bagaimana bisa Iqbal dikenal, gimana jadinya nanti suatu saat jadi presiden kalau nggak dikenal. Iya, itu dia mungkin itu hikmahnya. Jadi mungkin ini proses baru dalam hidupku yang kemudian harus aku coba lewati. Kan itu salah satu kelemahan aku Pak ya, takut gitu disorot media. Oh gitu, agak takut disorot dan takut menjadi berita media ya? Iya, itu ketakutan terbesar. Tapi akhirnya yang terjadi justru itu. Tapi nggak apa-apa, itu punya hikmah positif, dikenal orang banyak. Nah ini Ibu Macica ini masih izinkan nggak beliau demo terus nanti jalan? Oh, saya mendukung anak saya. Tapi kan nanti khawatir lagi ditangkap lagi, atau nanti bahaya karena terjadi anarkis. Ya mungkin memang itu adalah bagian dari risiko. Risiko namanya dia aktivis ya. Dan menurut saya sih, ya itulah jiwa seorang pemuda. Dia harus menunjukkan jati dirinya, harus membela kebenaran orang-orang yang tersolimi gitu. Jadi menurut saya itu hal yang positif gitu. Ya, tapi bukannya khawatir keselamatannya, nggak bertentangan malah. Ya gitu. Kalau dia kan juga berdemo karena mungkin sudah dia pikirkan ya bersama teman-temannya gitu. Dan mereka juga kalau tidak menyuarakan seperti itu, ya kalau kita lihat sih memang keadaan sekarang memang tidak lebih baik gitu. Memang harus ada, ya kita ini kan sudah istilahnya sudah setengah tua dari mereka kan, jadi mereka ini adalah ada generasi yang akan meneruskan bagaimana keadaan Republik ini nantinya. Karena kita penduduk kita ini bukan semakin berkurang tapi semakin bertambah kan. Jadi anak-anak muda ini kalau nggak dari sekarang mereka membangun dirinya, memotivasi dirinya untuk menjadi seorang pemimpin, ya kita nanti juga bakal memiliki pemimpin-pemimpin yang istilahnya tidak memahami hati nurani rakyat. Gitu. Jadi kondisi sekarang menurut Ibu gimana? Kondisi negara kita sekarang ini? Ya kalau lihat kondisi sekarang saya rasa sih tidak ada yang lebih baik gitu. Kenapa? Karena saya sebagai ibu rumah tangga tahu betul bagaimana namanya keadaan
sembako mahal, ya kan? Terus listrik juga naik, ya. Terus biaya pendidikan mahal, pajak juga naik. Ya kita kalau belanja apa-apa kan semuanya dipajak. Kita makan aja di restoran dipajak. Nanti juga sebentar lagi kaki lima semuanya dipajak. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang kita sih nggak apa-apa mungkin kita bayar pajak, itu memang kewajiban kita sebagai warga negara. Tapi pemerintah itu harus juga punya kewajiban terhadap rakyatnya gitu loh. Apalagi aparat, ya kan? Mereka itu kan bekerja, gajinya kan lewat dari uang rakyat juga. Bukan mengayomi, harusnya kan diayomi masyarakat ini sebagai. Nah, tapi kadang-kadang kan kalau aparat keamanan di saat demo gitu kan mereka juga manusia kadang-kadang juga terpancing emosi, capek gitu. Barangkali ya itu bisa timbul antara anarkis itu jadi terbawa emosi juga ya. Nah menurut Iqbal kira-kira seharusnya gimana sih harusnya demo itu yang gimana ke depannya, jangan sampai anarkis, jangan sampai ada lemparan-lemparan batu, ada cara lain yang lebih bagus nggak? Kalau cara lain yang lebih baik aku belum dapat formulanya ya Pak. Tapi yang aku harapkan adalah ini pemerintah jangan jadi suka cek ombak dan main api gitu. Jadi ketika ada perlawanan keras gitu dari masyarakat atau rakyat, kemudian baru mengerahkan pihak keamanan. Kan kasihan juga ini sebenarnya pihak keamanan kemudian jadi seakan-akan yang membereskan kelakuan pemerintah nih yang nggak baik. Nanti kalau ada kesalahan-kesalahan kemudian aparatnya nih dan sebagainya. Begitu sih paling. Jadi kalau ditanya for itunya aku belum ada konsepnya ya. Nah, kemarin demonya itu intinya sebenarnya mau ngawal keputusan MK, dan apa sebenarnya menjadi di hati seorang Iqbal itu kenapa harus ikut demo? Kalau kenapa harus ikut demo, ini kan pertama tadi mengawal putusan MK yang nomor 60 dan 70. Kemudian kenapa harus ikut? Soalnya itu tadi pemerintah pertama suka main api, cek-cek ombak. Yang kedua, ini kan bisa saja, ini kan proses dibaliknya itu tiba-tiba cepat. Tiba-tiba sehari udah dimasukkan dalam apa? Motif dan tujuannya di balik itu apa kira-kira menurut seorang Iqbal? Mau dipercepat mungkin ya, agar putusan nomor 60 dan 70 itu kemudian dianulir gitu, tidak jadi dipakai gitu dalam peraturan KPU. Nah, makanya itu perlu dikawal, soalnya kan sering tuh pemerintah tengah malam pemerintah dan DPR atau tengah malam mengetok palu untuk mensahkan undang-undang dan sebagainya. Tujuannya supaya bisa mencalonkan seorang wakil kepala daerah yang umurnya mungkin belum mencapai 30 tahun ya. Tujuannya mungkin itu ya, lebih tepatnya memberikan kesempatan untuk keluarganya sendiri gitu, untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Sedangkan kan maksudnya waktu itu peraturannya nggak seperti itu, tiba-tiba kok dirubah secepat mungkin diusahakan secepat mungkin agar bisa mengikuti peraturan permainannya. Jadi kayak misalkan supaya bisa ikut mencalonkan diri jadi misalkan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Misalkan kita kayak pemain bola, seharusnya umur 30 berapa nggak boleh main, ya udah peraturannya aja diubah nih biar si ini bisa main gitu. Oke. Jadi terus kan ada ini kisah waktu kecil ya, kan ada ibu dengan almarhum ayanda kan itu heboh banget di media. Iqbal waktu kecil ngikutin nggak berita-berita itu atau Aku apa? mengikuti, ya. Perasaannya gimana? Bingung sih waktu itu, bingung karena masih kecil ya, aku belum punya kemampuan untuk mengelola emosi dengan baik gitu. Jadi sorotannya begitu besar, terus jadinya banyak guru yang tahu, teman-teman yang tahu, dia banyak menanyakan masalah personal keluarga saya ke saya, sedangkan kan pada umur segitu saya belum paham betul apa yang terjadi gitu. Terus Ibu Macica kan melakukan gugatan ke MK tentang hubungan perdata antara anak dengan orang tua yang saudara itu ya. Itu kira-kira gimana ceritanya setelah diputus? Saya itu mulai mengajukan, istilahnya ketika Iqbal mau masuk sekolah, saya buat akte kelahiran.
kan syaratnya harus bawa surat kelahiran dari rumah sakit apa. Nah, ketika akte kelahirannya udah ada, di situ tertulis anak di luar nikah dari seorang ibu nama Aisyah Mokhtar gitu. Tidak ada bapaknya gitu loh. Nah, jadi itulah yang membuat saya syarat untuk menyekolahkan anak saya ini, membuat saya jadi loh kok begini gitu loh. Akhirnya saya merasa saya ini nggak adil ini. Coba makanya saya mengajukan bagaimana mengupayakan supaya anak ini bisa ada nama ayahnya gitu. Tapi syaratnya ya begitu, harus ada surat nikah. Sementara pada saat itu kan tidak mungkin ada surat nikah karena nikah siri ya. Ayahandanya kan ayahnya masih menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara, kan ada peraturan PP 10. Jadi akhirnya saya mengajukan pengadilan. Ketika Iqbal pada saat itu saya mulai mengajukan ketika Iqbal mau masuk SD ya. Bolak balik terus saya urus sampai ke pengadilan. Akhirnya pada tahun 2008 itu saya mengajukan ke MK. 2008. Ya, pengacara saya Pak Rusdianto yang mengatakan ke saya, Bu, ayo kita Ibu lakukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Itu apa ini begini dijelasin kan untuk pengajuan anak ini supaya nanti bisa dapat pengakuan dan istilahnya paling enggak dia sudah bisa menjadi anak yang sah secara hukum negara. Tuh. Jadi mengajukan, akhirnya putuslah 2011, tapi tidak bisa berlaku juga sama Iqbal. Tidak bisa berlaku surut. Iya, tidak bisa berlaku surut karena Iqbal kelahiran 96 kan. Sementara ini 2011 gitu. Jadi hal-hal itu yang saya lakukan dan akhirnya sekarang menjadi peraturan. Itu yang kedepannya malah setelah kedepannya 2011 ya. Dan itu menjadi semacam kalau kayak mobil, tadi mobilnya di setir kanan, itu kan elemen-elemen yang ada di mobil itu setir kanan. Nah sekarang adanya di setir kiri, jadi harus dirubah lagi tuh elemen-elemen yang ada di dalam mobil itu, seperti itu. Jadi seorang Iqbal belum bisa mendapatkan haknya sebagai anak dari orang tua yang nikah siri ya, belum bisa. Iya. Jadi hak-haknya belum bisa dipenuhi berarti? Belum Pak. Hak-hak perdata nggak bisa, termasuk waris. Sebenarnya bisa kalau Iqbal mau mengajukan, tapi Iqbal nggak mau. Karena saya kan sudah nggak bisa lagi mengajukan, karena saya kan sudah yang putusan MK kemarin. Jadi sekarang harus Iqbal, karena Iqbal juga sudah dewasa kan. Ada rencana buat ngajukan sesuatu ke MK? Nggak ada. Nggak ya? Nggak mau dia. Soalnya biarkan almarhum tenang. Tenang. Iqbal bangga dengan almarhum? Kalau ditanya bangga pasti. Orang besar, orang hebat. Tapi belum sempat ketemu kan umurnya waktu itu 2 tahun. Belum tahu ya, belum mengerti waktu itu ya. Ya nggak apa-apa, itu jadikan masa lalu yang nanti bisa introspeksi untuk supaya Iqbal bisa sukses seperti ayah. Amin. Insya Allah. Nah ini mungkin untuk pertanyaan penutup, ini apa pesan Iqbal untuk mahasiswa Indonesia ini supaya kedepannya itu bisa menghadapi politik Indonesia yang lebih baik? Kalau pesan untuk pemuda ya terutama tetap berani, tetap bersuara, dan tetap kritis, kemudian perbanyak belajar, kemudian ya itu jangan pernah takut kalau kalian sudah berada pada jalan yang benar, karena kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Seperti itu ya, luar biasa. Dan Iqbal terus akan berjuang juga ya, terus untuk kebenaran. Iya. Terima kasih Iqbal atas waktunya dan juga Ibu Machita Mokhtar. Sama-sama Pak Edi. Ngobrol-ngobrol di SRON. Terima kasih Pak Edi. Demikian Sobat SRON, Edi Sharing Discussion, obrolan saya dengan Iqbal Ramadan dan Ibu Machita Mokhtar. Ingat pesan dari Iqbal bahwasanya generasi muda, mahasiswa terus memperjuangkan kebenaran untuk kemajuan bangsa dan negara. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang luar biasa. Sampai jumpa.